Pantai Taman Kili-Kili ini menyatu dengan Pantai Konang di sebelah timur dan Pantai Pelang di sebelah barat, dan masih merupakan bagian dari Pantai Laut Selatan. Inilah suasana di seputar tempat konservasi penyu Pantai Taman Kili-Kili. Pemandangan dari luar, di mana para mahasiswa yang mengadakan praktek kerja lapangan atau melakukan penelitian. Dilengkapi juga dengan gazebo, di mana pengunjung bisa bersantai, menonton ke arah laut maupun yang lainnya. Dilengkapi pula ada warung kopi bila Anda ingin melepas dahaga atau ingin minum kopi, bisa di tempat ini. Dengan khusus untuk konservasi penyu ini memiliki fasilitas yang lengkap. Di antaranya adalah tempat penampungan sementara yang berupa bak-bak berwarna biru, kemudian tempat untuk anak-anak penyu yang disebut tukik sebelum dilepaskan ke laut lepas, di mana habitat aslinya berada. Di bak penampungan ini ada ratusan anak penyu yang belum lama menetas ditampung. Hai, di sebelahnya ada yang baru menetas kemarin. Terlihat lucu sekali ya. Masih ditaruh di atas pasir sambil menunggu waktu untuk bisa dimasukkan ke dalam air bersama teman-temannya yang sudah ada. Mereka kelihatan lucu dan mengemaskan, guys. Ada beberapa ekor penyu yang dibiarkan sampai besar di tempat konservasi ini, dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pengunjung, agar memahami keberadaan dan bagaimana bentuk dari penyu yang dilindungi ini. Ini ada penyu yang berumur 8 tahun, ada yang juga yang sudah berumur 12 tahun. Di sini juga ada 2 ekor bulus Basidialum familia jenis ini disediakan untuk masyarakat agar bisa membedakan antara penyu dengan bulus. Kita lanjutkan ke tempat penetasan telur penyu atau hatchery yang juga tersedia di konservasi ini. Sebuah tempat di mana di dalamnya diisi dengan pasir dari laut. Kemudian telur penyu yang diperoleh dari masyarakat atau yang ditemukan di pantai ditetaskan di tempat ini. Sahabat Dumai,
sahabat dunia maya, alhamdulillah kita bertemu dengan Pak siapa Pak? Ari Gunawan. Pak Ari Gunawan. Atau kerennya Ari Gundul. Ari Gundul ya. Pak Ari di sini sebagai apa Pak? Jadi saya adalah ketua kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas konservasi penyu Taman Gili-Gili. Yang melingkupi daerah sini aja, mungkin ada juga daerah lain. Jadi ke konservasi penyu di Taman Gili-Gili ini tadi kan dikelola oleh Pokmaswas ya, kelompok masyarakat pengawas. Dalam hal ini adalah swadaya ya. Ya, para relawan penyelamat penyu. Nah, areanya penyelamatan penyu itu ya hanya di Pantai Gili-Gili yang kurang lebih 1,8, bentakan pantainya 1,8 kilo. Oh, gitu. Berarti ini batasnya antara sampai mana? Nah, batasnya itu antara Pantai Pelang dengan Pantai Kenang yang di pantai sungai. Jadi ada sungai itu yang membatas antara Konang dengan Gili-Gili. Itu jaraknya 1,8 kurang lebih. Terus dulu ini bagaimana riwayatnya? Oke. Ya, terima kasih. Bagaimana sehingga menjadi satu tempat untuk konservasi? Oke. Jadi gini, kita mulai konservasi penyu itu tahun 2010 akhir. Tahun 2010 akhir. Atau katakanlah tahun 2011. Nah, sebelum itu memang kita tidak pernah ngerti kalau penyu itu adalah hewan yang dilindungi tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, kemudian begini ceritanya. Justru dulu itu yang memulai konservasi penyu itu tidak di sini, tetapi di Konang. Di Konang. Jadi di Konang itu Pak Lurahnya ketika itu Pak Parno Lempo. Ya. Di semua kepala desa yang ada di Kecamatan Panggul itu diundang di kabupaten. Ya. Terus dari Pak Bupati disuruh cerita tentang potensi. Nah, kepala desa Nglebeng Mbah Lempo ini dia cerita kalau di Konang itu setiap tahunnya ada puluhan penyu yang naik. Ya. Setelah itu ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan ketika itu untuk semua desa yang memiliki laut itu diundang di Trenggalek. Kemudian Dinas Perikanan ketika itu mengundang narasumber dari Brawijaya. Oke, datang di pertemuan itu, kemudian di sanalah memberikan sosialisasi tentang bahwa penyu itu rupanya hewan yang dilindungi. Dan 7 jenis hewan penyu yang ada di dunia itu 6 ada di Indonesia. 6 ada di Indonesia. Yang diundang ketika itu adalah kepala desa, ketua BPD dan masyarakat sekitar yang terbiasa mencari penyu. Mulanya seperti itu. Nah, setelah pulang dari Kabupaten Trenggalek, masing-masing desa itu membentuk kelompok pengawas masyarakat Pokmaswas itu. Jadi Nglebeng membentuk, Wonosoyo juga membentuk. Ya, saya juga masih ingat waktu kecil itu kadang-kadang saya juga dapat oleh-oleh dari laut. Ndek penyu itu di pasar dijual belikan. Kalau dulu namanya pasiran. Iya, ndek pasiran. Karena orang sini bukan penyu tapi itu pasiran. Ya. Berarti ini sudah berjalan berapa lama? Jadi sekarang sudah tahun ke-13. Tahun ke-13 sudah berjalan. Nah, ketika sudah tadi dari kabupaten kemudian membentuk kelompok, nah kita juga membentuk kelompok, Nglebeng juga membentuk kelompok. Nah, di Nglebeng rupanya memang tidak bisa tahan lama. Kelompoknya tidak bisa jalan, mungkin ada 2-3 tahun, kemudian kita terus berjalan. Yang memang tantangannya tantangannya tidak ringan gitu. Jadi kan bisa bayangkan penyu dan telur penyu itu adalah kalau di kita, di masyarakat sekitar kita, itu adalah mata pencarian alternatif. Penyunya disembelih untuk dikonsumsi, kemudian telurnya dijual belikan di pasar dan seterusnya. Terutama untuk orang meyakini mitos itu apa, itu adalah untuk vitalitas kan. Nah, jamu. Bisa dibayangkan sesuatu yang menjadi mata pencarian alternatif masyarakat sekitar, yang tadinya penyunya disembelih, telurnya dijual belikan dan dikonsumsi dengan bebas karena memang ketidaktahuan masyarakat, kemudian di stop untuk tidak boleh. Dan
Ya, terus bagaimana cara mengedukasi masyarakat? Nah, ini kemudian tidak ada penggantinya kan? tidak Tidak ada penggantinya. Nah, kemudian kita bagaimana langkah-langkah untuk ngasih edukasi, memberitahu kepada masyarakat bahwa ini adalah hewan yang dilindungi dan tidak boleh lagi digunakan untuk komersial konsumsi. Ya tentu kita tidak mungkin kelompok masyarakat relawan ini melakukan edukasi pelarangan sendiri, tidak mungkin. Sehingga kita karena yang membentuk ini adalah desa, Maswas ini adalah yang dibentuk oleh desa membuat perdes dalam hal ini. Jadi perdes tentang kawasan konservasi yang ada di Gili-Gili ini. Nah, bagaimana cara kita sosialisasi itu lewat berbagai cara. Kita kenal di kelompok masyarakat itu ada kelompok yasinan. Kita masuk di sana. Terus di pertemuan desa rutin itu selalu ada, misalkan ketika itu Pak Kepala Desa mengundang RT RW atau ke masyarakat untuk membahas program desa. Itu kita juga masuk di situ. Kemudian ada lagi yang rutin kita lakukan dulu, itu adalah dengan di Gili-Gili itu ada yang namanya upacara ucul-ucul. Upacara ucul-ucul itu rutin setiap tahun kita adakan sekitaran bulan Oktober. Itu dulu semua tukik atau anak penyu itu setelah netes kita tahan. Pada malam minggu itu di balai desa ada sara sehat. Mengundang berbagai komunitas, balik itu di desa kita sampai akademisi semua kita undang di itu sekaligus sosialisasi. Pagi harinya itu kan malam minggu ya di balai desa, ada sarasean di situ. Pagi harinya masyarakat itu berbondong-bondong ke sini melepas tukik. Ya, menyaksikan ikut melepas tukik. Nah, karena kegiatan itu rutin, akhirnya terus kemudian didatangi oleh banyak tamu dari luar, dari kabupaten luar dan seterusnya. Dinas-dinas semua ikut ada di sini. Masyarakat jangan berpikir kan, oh yo berarti ini penting karena semua itu. Bahkan kita pernah begini, sosialisasi yang kita lakukan itu tidak hanya melulu di resmi begitu ya di antaranya. Kita pernah membuat materi khotbah Jumat di satu desa Wonocoyo, materinya itu yang membikinkan kita. Jadi semua masjid yang ada di desa Wonocoyo, materi khotbah Jumatnya itu kita yang bikin, tentu dengan Ustadz narasumber ya. Itu khusus menyampaikan tentang bagaimana kita harus mencintai alam. Salah satunya adalah penyu. Itu pernah kita lakukan kayak gitu. Luar biasa. Upayanya luar biasa. Sasarannya harus multi ini kan gitu. Betul. Kemudian lagi gini, ketika kita itu kan relawan tadi ya. Relawan. Orang masyarakat sekitar tahu, oh ini orang yang tidak dibayar, orang yang tidak dikasih gaji, terus setiap hari menyusuri pantai, kemudian telur dipindah, dievakuasi, ditetaskan, kemudian setelah netes ini dilepaskan kembali, orang melihat itu. Susu ya mesakne barang mungkin ya. Ya jadi mesakne lah. Itu salah satunya ya, dan doa-doa kita. Akhirnya seiring berjalan waktu, Mas, tahun ke-4 itu masyarakat sudah mulai sadar. Tidak mengambil, tidak lagi. Awal-awalnya pernah seperti ini kejadian. Jadi mengkonservasi seperti ini tantangannya yang berat itu justru kalau saya sudah berkeluarga kan, itu justru di rumah. Kenapa begitu? Masyarakat di awal-awal tahun itu kalau menemukan telur itu tidak berani menjual ke pasar, tapi menjual ke kita, ke saya nih, ke pelaku ini ya. Ya mau tidak mau kita harus beli kan. Kita beli, lah. Kadang-kadang kita menyusuri malam tidak ketemu kan, ditemukan orang itu kita beli. Lama-lama kan tidak harus saya ada di sini kan. Orang nemu bawa telur dibawa ke rumah. Mas, aku nemu gigi, tak beli di rumah kan. Ya wes, habis tak pakai tak telur, tak tetaskan di sini kan. Ya bojoku nesu Mas. Wis bengi ra tau ning omah ya ta. Enek endok dituku. Mari ngono ditetesne, Mas netes diculne. Dek ora oleh bayaran pisan ya ta. Wong omah emosi kan itu. Jadi dan itu cukup berat juga itu. Itu cukup berat tantangannya di situ untuk menjelaskan kepada orang rumah, Pak istri bahwa ini adalah sesuatu pekerjaan yang memang harus dilakukan, itu tidak gampang. Betul. Jadi mari ora oleh bayar, Mas. Iya, enggak ada. Ora oleh bayar, ora kompensasi, pengine ngurusi penyu itu enak wong ada orang menjual telur kita beli. Ayo
Terus kita tetaskan, kemudian nanti netes kita lepas. Ya, luar biasa. Ya, jadi upayanya seperti itu, tapi seiring berjalan waktu sudah membukakan pintu semua, dan alhamdulillah sekarang gili-gili setiap tahun misalkan ada mahasiswa dari perguruan tinggi, ada Brawijaya, dari UNER, dari mana-mana. Ya, kerjasamanya sudah luas kan? Iya, sudah. Itu ada yang makan, ada yang penelitian, ya, ada yang KKN itu, KKN, ya belajar bersama skripsi, ya penelitian itu berdasarkan. Sekarang sudah ke tahun ke-13. Tahun ke-13. Nah, lagi-lagi ada poin pentingnya begini. Jadi untuk yang desa ini, Mas. Jadi gara-gara ada masyarakat yang peduli dengan ini, kemudian berhasil kan? Karena kenapa berhasil? Karena rupa-rupanya masyarakat masyarakat itu ikut respon bahkan ikut mendukung kan? Yeah. Penyu yang tadinya menjadi mata pencarian alternatif itu bisa dilindungi secara bersama-sama. Itu aja yang berdampak ekonomi jelas ketika itu bisa dilakukan penyelamatan. Maka desa akhirnya membuat perdes yang lain. Jadi di Wonojaya itu ada perdes tentang penyelamatan, tentang perlindungan hewan dan satwa, satwa dan tumbuhan. Gitu. Jadi satwa dan tumbuhan. Jadi semua hewan yang ada di Wonojaya, hewan lepas yang liar di Wonojaya itu semua dilindungi. Termasuk burung? Iya, burung. Jadi burung semua yang ada di Wonojaya itu dilindungi. Artinya di situ tidak boleh ada ditembak, ada dipulut, itu tidak boleh. Ya, ya. Dengan peraturan desa, dan itu rupa-rupanya juga berhasil karena yang tadi itu, yang penyu yang punya susah dilakukan perlindungan bersama-sama aja bisa, sehingga burung yang mestinya juga ini, dan alhamdulillah itu berhasil. Nah, dampak dari itu, dari kebersamaan dengan masyarakat untuk melakukan penyelamatan terhadap satwa ini, maka di Wonojaya itu ketika diikutkan lomba misalkan Adipura itu ya juara. Luar biasa. Tentang inovasi penyelamatan lingkungan ya juara. Nah, kejuaraan ini tentu membawa sesuatu karena hadiahnya besar. Ya. Nah, itu imbasnya banyak. Yang kemarin juara Adipura itu hadiah uangnya ada 400 juta atau berapa itu. Itu yang 200 juta kita gunakan untuk membangun bioreaktor kapal selam itu pengolahan sampah. Oh, ya. Jadi yang selama ini sampah yang organik justru, yang itu justru kalau tidak diolah itu mengganggu, itu kita buatkan. Kemudian Wonojaya juga punya mobil, Pak. Jadi mobil digunakan mobil untuk apa itu? Karena kita melihat masyarakat kita itu yang hamil itu untuk kontrol ke rumah sakit itu ogah-ogahan. Nah itu kita antar pakai mobil desa. Ya itu, kayak seperti itu contohnya. Jadi terus kemudian lomba-lomba yang lain itu juga banyak. Kemudian kita kembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk seperti itu. Jadi sudah ada hasil yang real ya? Sudah ada hasil yang real. Nah, karena itu makanya masyarakat sekarang mendukung penuh. Oh ya, jadi program-program yang betul dicanangkan. Ya, karena ada dampak kan seperti itu. Dampak realnya. Dampak realnya. Dan tidak mungkin pemerintah desa doang itu bisa melakukan ini tanpa support dari masyarakat. Gitu. Berarti sekarang ini sudah bekerja sama secara resmi dari mana saja? Kalau kita dibantu, misalkan kalau yang dari perusahaan itu Pertamina Madiun itu support kita, kemudian dari PLN Nusantara itu PJB yang di Pacitan itu juga support kita. Dalam bukan berupa uang, tapi dalam hal ini ya, bantuannya langsung material gitu. Dan itu ada pihak ketiga yang melakukan itu, bukan kita langsung. Ya. Artinya ketika dulu kita bingung ini dari mana gitu ya, sarana prasarana, rupanya kita sudah cukup terbantu. Dan dalam hal ini desa juga sama gitu melakukan kegiatan. Ya semoga ikhtiar ini mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Penuh oleh masyarakat Betul, amin. Bisa lestari. Amin. Ya. Terusnya. Ya. Semakin berkembang. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Oke. Salam lestari. Salam lestari. Begini. Ini. Iya.